Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 pada pertemuan ataupun pembelajaran yang ke-6 ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah banyak mengikuti pembelajaran-pembelajaran dari awal sampai akhir, dan kita sudah masuk pada tema yang ketiga ini, yakni meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Akan terlebih dahulu, sebelum kalian lanjut pada channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar selalu menjadi lebih baik dan lebih baik. Untuk sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang sudah kita harapkan dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan untuk pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang memahami makna Asmaul Husna Al-Alim. Dengan tujuannya nanti diharapkan siswa dapat menyebutkan arti Asmaul Husna secara kalian hafal juga. Dan nanti yang kedua diharapkan nanti siswa dapat menyebutkan jumlah Asmaul Husna. Jadi ketika kalian mengetahui arti dari Asmaul Husna ini, diharapkan nanti kalian semuanya menghafal ya, karena Al-Alim itu artinya apa dan cara pemahamannya bagaimana, cara pendalaman Al-Alim itu bagaimana, dan menyebutkan jumlah Asmaul Husna, karena Asmaul Husna ini adalah bentuk beberapa kumpulan nama Allah yang indah dan agung ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya pasti ada yang namanya materi di dalam menyisipkan Asmaul Husna. Dan kita kelas 3 ini akan nanti difokuskan pada Al-Alim pada semester yang kedua. Pada semester yang pertama kita juga sudah belajar tentang Asmaul Husna. Dan yang ketiga diharapkan siswa dapat menyebutkan arti Al-Alim. Dan marilah kita bahas satu persatu dari tujuan pembelajaran hari ini, yakni tentang arti Asmaul Husna. Ya, kita sudah sama tahu dari kelas 1 sampai kelas 2 sudah juga memahami, dari semester awal di kelas 3 pun sudah paham. Asmaul Husna itu merupakan kumpulan beberapa nama-nama yang indah dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan sebagainya sampai Al-Alim sampai yang akhir. Dan sering kita jumpai banyak orang-orang sebelum belajar pun menghafalkan Asmaul Husna, karena ada yang namanya Asmaul Husna itu ada hikmahnya. Dan Asmaul Husna ini berjumlah 99. Dan inilah hikmahnya ketika ada siapa saja yang orang menghafal Asmaul Husna dengan baik dan ikhlas, nanti Allah juga akan memberikan salah satu pahala bentuk balasan ke surga. Dan kita juga dianjurkan setiap berdoa dengan menggunakan media Asmaul Husna, itu malah justru dianjurkan. Fadmuhu ila biha. Dan masuk kepada fokus yang selanjutnya, yaitu Al-Alim. Jadi Al-Alim ini artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Jadi, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui terhadap segala sesuatu, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui baik yang nyata ataupun yang tidak nampak, karena makhluk ciptaan Allah itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Seperti hanya jin, malaikat, manusia, ini kan berbagai makhluk yang ciptaan Allah, semuanya Allah ketahui, dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lebih berbedanya nanti ketika dibandingkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. entah itu hewan, manusia, tumbuhan, malaikat, jin, semuanya nanti akan berbeda sekali, karena
pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bersifat tiada batas. Nah, sedangkan pengetahuan makhluk nanti bisa bersifat sementara, bisa pudar sewaktu-waktu dengan seperti panjangnya usia dan lupa. Inilah menjadi kekurangan dari segi makhluk. Kita seakan-akan kita itu diberi pemahaman sekarang, entah nanti beberapa tahun lagi masih ingat atau tidak. Inilah bentuk pengetahuan yang dimiliki makhluk, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, maka ada sesuatu perilaku yang nanti bisa dimunculkan dari kita belajar Al-Alim ini, yaitu perilaku yang bisa kita wujudkan sebagai orang muslim. Kita harus cari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaan-ciptaan Allah, karena kita itu diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Yang kedua, manusia karena mempunyai sifat yang dimana pengetahuannya sangat sementara, maka sebagai manusia ketika dikaruniai kepintaran yang lebih, maka tidak boleh sombong dan harus selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan, karena kita semuanya diberikan dan bisa sewaktu-waktu bisa diambil, bisa diberi lupa, bisa diberi kalian menjadi hilang. Inilah bentuk sifat pengetahuan yang harus kita jaga hati-hati dan jangan kita sombongkan. Dan kita harus merasa takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita lakukan pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang selanjutnya, masuk pada penghujung kegiatan pembelajaran hari ini, yakni tentang penugasan. Nanti penugasan yang pertama nanti rangkum pada video ini tentang satu subtema yang menjadikan kalian ini judul pengertian Asmaul Husna, yang kedua pengertian Al-Alim, dan yang ketiga apa perbedaan pengetahuan manusia dan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana tindakan kita setelah kita belajar tentang pengetahuan Allah yang di situ mempunyai maha mengetahui. Silakan nanti dari video yang tadi boleh diulang kembali, kalian tonton lagi, dan terus kemudian kalian catat apa yang nanti ditugaskan pada hari ini. Dan jangan lupa terus kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, dan yang sebelum video yang sudah kalian tonton kembali, karena kita sudah masuk pada penghujung tengah semester ya. Nanti kita akan tanggal 1 Maret akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester. Dan akhirnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat selesaikan pembelajaran yang ke-6 ini. Dan apabila banyak kesalahan baik tutur kata, tulisan ataupun yang lain sebagainya, dan banyak sekali kekurangan, Pak Guru minta maaf yang setulus-tulusnya, dan Pak Guru ucapkan terima kasih bagi siswa-siswa yang terus ikut andil dan ikut serta dalam mengikuti kegiatan ini. Dan perhatiannya semuanya Pak Guru ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada anak-anak yang masih mengikuti arahan dari kami semuanya. Dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan harapan semua yang sudah kita jelaskan, semoga kita yang sudah pelajari dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan atas perhatian ya Pak Guru ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.